menggunakan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Si Chris memberikan kesempatan gue untuk berbicara, lu mau minta maaf sama siapa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah di situ gue berbicara, gue minta maaf terhadap Virus dan keluarganya atas kelakuan gue kemarin, atas ucapan gue kemarin. Terus juga gue sebenarnya sih aku datang ke tempat Chris tuh sekedar wawancara biasa, ya, ngisi podcast, dan banyak pembicaraan itu pun yang sebenarnya bukan membicarakan fast, tapi di akhir podcast itu si Chris memberikan kesempatan gue untuk berbicara, lu mau minta maaf sama siapa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah di situ gue berbicara, gue minta maaf terhadap Virus dan keluarganya atas kelakuan gue kemarin, atas ucapan gue kemarin. Terus juga gue minta maaf sama Sony juga, dan terima kasih sama mereka yang sudah mengurus Fastum dengan baik. Nah di situ karena gue kangen, akhirnya keluarlah air mata gue pada saat itu kan, karena sangat kangen banget. Dan itu benar-benar gak ada settingan ataupun gak ada pansos sama sekali, karena banyak banget komen di Instagram, ada yang baik, ada yang enggak gitu kan, tentang adapun yang membicarakan gue tentang pansos, nggak apa-apa gue terima. Sekarang pun siapapun orang yang mau ngebully gue tampung gitu. Karena apa? Mereka pantas ngebully gue karena gue udah mengeluarkan statement yang jadi bahan bulian mereka, dan statement itu salah sehingga gue bisa masuk dan menjalani hukuman gue kemarin. Itu spontan tanpa dikonsep gitu. Kalau ngomongin pasti gue sedih ya, karena gue belum bisa jadi ayah yang baik buat dia. Terus juga gue belum bisa bersama dia, gue belum bisa ketemu sama dia gitu kan, karena gue sendiri untuk ketemu jujur malu. Kenapa malu? Karena dengan kelakuan gue kemarin, gue jadi malu untuk ketemu dia, dan ada timbul sebuah ketakutan dari gue, apakah dia mau ketemu gue apa enggak. Tapi itu wajar, menurut gue wajar. Kenapa? Karena orang kalau udah berbuat salah dengan orang itu kan pasti kita nggak diwajibkan orang itu mau nggak diharuskan orang itu mau nerima gue apa enggak gitu loh. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena yang gue hina itu ataupun yang gue pojokkan pada saat itu adalah ibu dari anak gue gitu. Dengan gue bapaknya, bukan orang lain. Jadi gue takut suatu saat gue diizinkan ketemu, Fasnya nggak mau ketemu sama gue. Tapi gue berpikir positif, dia pasti ketemu sama gue. Dan kalaupun misalnya ada halangan, gue pasti nunggu sampai kapan gue bisa ketemu sama gue. Gue bisa ketemu sama dia. Berarti udah berapa lama lu sampai nggak ketemu, dan komunikasi sejauh ini mungkin ya by phone atau video call atau apa dengan Pak? Kalau untuk by phone ataupun video call udah enggak ya, karena satu sisi gue nggak tahu nomor baru mereka, nomor lama gue juga udah nggak ada, itu udah ganti. Nah, jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Kapan itu? Udah lama sih, waktu pertama aku keluar, terus pas pas ulang tahun pada tanggal 2 April kan, bulan April ya, aku meminta maaf, mengucapkan selamat ulang tahun, sampai minta izin untuk ketemu itu sih. Bang, tadi kan sempat bilang katanya gagal menjadi seorang ayah. Mungkin banyak juga melewati perkembangan dari Fas ini nggak sih? Kami juga udah bisa ngaji, udah pintar banget tuh ya Bang. Pasti, karena gini, perkembangan emas anak itu kan pada umur 3 tahun sampai 10 tahun menurut saya ya. Karena pada saat itulah anak masih, lingkungannya masih di rumah. Begitu nanti ke SMP dia mulai sibuk dengan kegiatannya di luar, apalagi SMA lebih sibuk lagi, kuliah apalagi, ataupun nanti udah menikah ya udah, kita udah lepas gitu dengan anak itu. Nah pada momen-momen itulah gue nggak ada dan nggak hadir bersama dia, makanya disitu gue nyesel gitu.
kenapa sih pada saat itu gue egois, kenapa sih pada saat itu gue ngeluarin statement-statement yang benar-benar bikin sakit hati dia dan bikin gue jauh, bukannya bikin gue ngambek, bukannya bikin gue deket, karena pada saat itu gue ngambek. Sekali, tapi dari banyak hal itu, hal apa yang menurut Mas Gali itu paling fatal dulu yang dilakukan Mas Gali yang paling disesali lah? Paling sesali, gue pernah ngeluarin statement kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diucapkan pada saat itu. Itu adalah bukti kemarahan gue dan keegoisan gue, karena pada saat itu banyak banget persepsi di luaran dan provokasi dari luar sehingga gue mencuat marah. Contoh deh, waktu itu gue kan pengen mediasi sama Virus karena gue pengen membagi hari kan, pembagian hari deh, saya gue Sabtu Minggu atau dia Senin sampai Jumat. Tapi pada saat itu emang belum bisa seperti itu karena pas itu sekolah di dekat rumahnya, sedangkan rumah gue jauh gitu. Jadi nggak mungkin untuk pembagian hari. Nah gue ngotot karena pada saat itu juga Virus berbaik hati, sok silakan mau ke rumah kapan aja, sok datang. Nah gue nggak mau kan, karena gue menawarkan sesuatu itu tidak ada jalan temu yang akhirnya keluar pemberitaan kalau gue mau ngebut hak asuh kan pada saat itu. Jadi rame banget dan gue terprovokasi pada saat itu yang akhirnya gue makin jauh. Ya udahlah, kalau emang nggak mau diizinin ataupun nggak mau mediasi berarti itu bukan anak gue. Nah itulah ucapan itu yang sampai sekarang gue sesalin. Sebenarnya nggak usah terucap kata-kata itu. Karena apa? Karena dari dia lahir, dari Virus hamil, kan gue ada di situ. Itu bukti dari keegoisan gue, dari ketidakdewasaan gue, sampai akhirnya tercetuslah kata-kata seperti yang benar-benar nggak pantas lah seorang ayah ngomong seperti itu. Tapi katanya seperti ketemu beberapa waktu kapan itu, kalau tahu tadi sudah bilang lo sempat ketemu sama anak lo, ini lengos bahkan dan nggak negor juga kayak gitu. Iya, itu betul. Waktu itu di acara TV ya, di acara award, dia datang. Nah itulah karena bukti egois gue. Kenapa sih kok demi mementingkan ego gue pembagian hari pada saat itu, demi mementingkan mediasi, gue aja jadi kehilangan akal sehat. Ya udahlah, ya, toh dia juga nggak mau mediasi sama gue gitu kan, toh dia juga nggak mau ngikutin kemauan gue gitu kan. Akhirnya ya udahlah, males lah gue ketemu. Nah disitulah kesalahan gue pada saat itu. Sejauh ini lo udah ngapain nggak? Artinya meskipun artinya terlepas ya Sony udah mulai sayang banget bahkan juga kayak seperti anak kamu, tapi lo sendiri sejauh ini ngapain dia nggak? Iya, karena gini ya mas, waktu awal-awal masih nafkahin sedikit-sedikit. Nah begitu kesininya kan aku udah nggak produksi di dunia sinetron kan, sempat vakum dari 2015 itu benar-benar vakum, hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Nah kebutuhan juga banyak pada saat itu, jadi nggak sempat untuk menyisihkan atau menafkahi Fas, dan gue akuin itu gitu. Tapi sekarang yang membangkitkan semangat gue, yang mau bikin gue untuk bekerja lagi ya Fas itu tadi. Kenapa? Karena alhamdulillah ada rezekinya buat aku. Sekarang aku lagi syuting judul baru ya, Geng Kolot. Nah disitulah gue udah mulai berpikir gitu, bagaimana caranya nanti gue dapat rezeki, gue sisihin sedikit demi sedikit semampu gue ya kan, untuk Fas apapun ya, pokoknya sedikit demi sedikit gue tabungin gitu kan, gue berikan nanti pada saat nanti. Dan adanya kapan dulu ketemu berusaha untuk sejauh ini punya planning untuk bisa Gue sih gini, membuka komunikasi kembali dengan gue sih kapan aja pengen ketemu, asalkan satu diizinkan untuk ketemu. Kenapa? Karena Virus udah punya suami. Nah kalau tanpa seizin suami gitu kan, untuk nemuin anak kan nggak mungkin juga. Nah kalau udah suami udah mengizinkan, terus mereka membalas DM saya atau mengabari lewat siapapun deh, yang penting kabarnya valid, saya pasti datang sendiri ya kan. Apapun yang terjadi di sana aku pasti hadapi. Tapi aku nggak mau nabrak
ke rumah gitu, walaupun aku tahu rumahnya, aku nggak mau nabrak seperti dulu lagi, seperti tiba-tiba datang gitu kan, aku nggak mau gitu. Aku pengennya benar-benar terjalin silaturahmi yang benar-benar baik gitu, nggak mau begitu ketemu gitu kan, yang kan kita nggak tahu di rumahnya ada atau enggak gitu kan, ataupun misalnya momen aku datang nggak pas atau sampai memunculkan sebuah permasalahan. Jadi intinya izin itu dimana nanti kan baik Sony atau Virus kan ngobrol sama Fas dulu nih gitu kan. Nah, apakah Fas udah siap ketemu sama aku gitu kan, atau Fasnya nggak ada masalah ketemu sama aku kan enak gitu loh. Jadi nggak ada hal-hal yang jadi diinginkan nanti. Dalilnya apa ya? Ngebolehin, kemudian tapi gimana sebenarnya di tadi statement sebelumnya itu kan ada statement itu ngebolehin. Mau gimana gitu? Kalau misalnya kalau itu statementnya kapan? Yang sekarang apa yang dulu? Kalau yang sekarang, kalau emang ada statement ngebolehin, ya aku pengen ngelihat secara langsung gitu dia berbicaranya ngebolehin. Ya pasti kalau ngebolehin, ya aku pasti datang. Kalau berita terbarunya dengan statement dia, aku pasti datang. Berarti kan Fas sudah tahu, mereka sudah tahu aku mau datang. Bukannya aku gila disambut ya, tapi aku nggak mau ada konflik lagi setelah ini gitu, karena capek lah berkonflik kayak kemarin gitu kan. Dengan kasus aku kemarin kan cukup menyita waktu aku di dalam 1 tahun 8 bulan gitu. Benar-benar aku menjalani, aku capek banget itu gara-gara kebodohan aku, gara-gara ketidakmampuan aku untuk menjaga emosi dan mulut aku pada saat itu. Tadi secara spontan kamu bilang kan rindu banget sama itu kenapa? Tumbuh kembangnya mau tidak seperti apa sih sampai saat ini? Gini ya, saya berterima kasih kepada Sony ya Pak, karena gini, Fas itu jadi anak yang cerdas ya, aku lihat di media sosialnya ataupun media lain sangat cerdas, hafalan Al-Qur'annya bagus, terus juga benar-benar memperlihatkan kalau dia anak yang berbakti terhadap orang tua. Itu adalah didikan yang sangat luar biasa, yang dimana aku aja belum bisa seperti itu gitu, ngajarin Fas seperti itu belum bisa, karena ya itu tadi, akunya dari diri aku susah untuk ketemu sama dia pada saat itu ya. Nah, aku juga berterima kasih terhadap Sony bisa menjaga anak aku, bisa merawat anak aku gitu kan, karena jarang sekali ditemukan. Mohon maaf ya, aku di sini bukan mau ngomongin orang, cuman kejadian-kejadian ataupun peristiwa di luaran jarang gitu anak bisa ngeblend banget, bisa cair banget dengan ayah sambungnya. Apalagi ketika anak itu ketemu sudah ngerti kalau ada bapak kandungnya gitu kan. Nah itu aku berterima kasih banget, berarti benar-benar Sony itu mencintai Fas, Sony itu sangat menyayangi Fas, dan aku aja belum bisa menjadi ayah yang terbaik buat Fas. Ya, tahu nggak yang viral tuh katanya netizen Malaysia atau Malaysia klaim si Fas itu dia anak Malaysia. Lu tahu nggak cerita begini? Kalau Fas itu katanya asli orang Malaysia, lu tahu nggak itu? Nggak dengar gak sih? Belum sih. Tanggapan sendiri apa? Dia bilang katanya mungkin netizen Malaysia itu Klaim. apa namanya, ya kok nggak bisa ngambil langkah yang salah. Anak sepinter ini maksudnya lebih nggak kenal banget. Oh gitu. Aku sih belum tahu ya cerita itu ya, belum tahu. Cuman sempat ngelihat sekilas gitu kan. Ada yang nge-tag ke aku pemberitaan itu, tapi aku belum sempat buka. Cuman gini ya, apapun bulian yang diberikan netizen untuk masalah banyak juga yang ngebully aku, kok gak pantas lah aku sebagai bapaknya, lebih pantas Sony. Gak apa-apa, aku tampung kok. Karena apa? Karena ya gue nyadar gara-gara kesalahan gue kemarin, gara-gara keegoisan kemarin bisa menimbulkan kemarahan para netizen gitu loh. Karena siapa sih kalaupun misalnya gue jadi netizen juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Penderitaan orang yang dibully sama gue pada saat itu ya kan. Jadi wajar lah gue tampung, gue nggak marah, gue nggak ngelaporin silahkan gitu. Dan gue
anggap itu sebagai penebusan dosa-dosa gue gitu. Bahkan ada yang kemarin pun nge-DM gue seperti itu, justru gue bales DM lewat DM, terima kasih sudah mengingatkan dan gue minta didoakan supaya menjadi yang lebih baik lagi. Kalau yang ngeklaim kalau dia anak Malaysia ngerasa lucu mau bangga gak sih dengarnya? Gini ya, kalau menurut gue sih sampai seperti itu gitu diklaim jadi anak orang Malaysia, ya berarti anak gue viral, gue seneng. Tapi lah nggak mungkin lah gitu kan, gue tahu kok dia lahirnya di mana gitu kan, kita semua tahu dia lahirnya di Jakarta di Menteng gitu kan, nggak mungkin dia anak orang Malaysia gitu. Cuman lucu dan gue seneng. Mungkin karena mereka nggak kegantengan itu ya kayak wah sempurna itu gimana Ya, kalau gua ngaca juga lebih gantengan dia dibanding gue. Enggak, tapi suatu saat, sorry, kalau mungkin dia nggak bisa terima lagi, artinya mungkin karena kekecewaan atau apa, ketika dia udah paham gitu, dia siap dengan terima itu. Ya itulah salah satu ketakutan gue, tapi nggak ada masalah buat gue. Gue siap nunggu, gue siap sabar untuk menantikan momen ini. Karena ya gue udah menimbulkan sebuah masalah, sebuah luka buat dia, ya kan? Yang mungkin luka itu bukan luka yang kecil tapi luka yang besar dan mungkin bisa susah diobatin juga, dan gue menerima dengan ikhlas apapun ganjaran ataupun apapun yang akan mereka lakukan terhadap gue. Sanksi sosial udah gue terima, sanksi hukum juga udah gue terima. Kalaupun ada sanksi yang lain silahkan, yang penting bisa melumpuhkan dosa-dosa gue gitu. Ada satu syarat atau beberapa syarat lu pasti kan lakuin Apa? untuk dia, Insya Allah selama itu bisa gue lakuin untuk ketemu lagi bareng lagi. ya. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Mohon maaf ya nunggu ya. Gue juga nggak, soalnya sekarang gue tinggalnya nggak di sini, di Cibinong, terus gue kantornya di Puncak, jadi jarang. Syuting juga di Bandung. Boleh. Satu lagi. Apa? Foto dulu sih. Foto dulu ya, Mas Gali, sini Mas Gali. Lagi. Yang biar di Usia 33 tahun, 33, Abang itu usia 33 tahun. 35. 35, udah dikit. Maksudnya ya, tentang depan yang ini biar juga ada tersangkut persetujuannya, maksud gimana sih? Lu dengar gak sih beredar apa sejak kapan, dari kapan, terus tahu dari mana? Oh, gue belum dengar sih, baru dengar dari kalian aja. Emang kasusnya apa sih? Gimana sih itu jangan gimana? Iya, apa berita nggak ngerti terus intinya. Udah gini aja Mas Gali, semenjak keluar udah komunikasi belum sih sama BRB? Jadi Terakhir sih komunikasi itu di acara Trans 7 ya. Pokoknya di acara TV. Pada saat itu aku jadi misteri guest-nya dia. Aku juga nggak tahu ada Kumala di situ, dan dia ngenalin pacar barunya sih di situ. Itu aja sih. Tapi setelah itu ada komunikasi lain nggak sih? Ada komunikasi lagi nggak sih? Sampai sekarang sih belum ada sih. tapi masih baik kan teman-teman. Masih sih di Trans TV juga pada saat itu ngobrol ya, kita ketemunya baik-baik, berpisahnya pun baik-baik. Ya udah gitu. Aku juga nggak mau bikin konflik lagi, karena gini lah, rugi lah kita berkonflik sama orang, lebih baik kita nyari teman dibanding nyari musuh lah gitu. Apapun yang telah dia lakukan kejelekannya juga aku juga mengingat kebaikannya pada saat itu. Nah Mas Gali, ada kemungkinankah ke depannya akan duduk lagi sama BRB? Sama Kumala? Enggak lah, enggak. Kenapa Mas? Enggak. Yang pertama aku mau fokus dengan diriku dan karirku. Yang kedua aku udah punya pasangan baru juga, ya kan. Biarlah dia bahagia dengan orang lain. Dan aku pun bahagia dengan pilihan aku. Berarti ya sudah mengikhlaskan yang kemarin berarti Mas? Ya sudahlah. Berarti keluar penjara pengen membuka lembaran baru lagi kayak depan? Pasti keluar penjara, buka lembaran baru, fokus dengan karir dan fokus tujuan aku sekarang. Nah, udah ada pacar baru, udah semakin dekatkah ke jenjang berikutnya atau seperti apa? Udah untuk ke jenjang berikutnya ya doakan saja. Cuman sekarang sih lagi menikmati aja gitu kan, menikmati keseruan, senangan bareng. Bukan public figure.
Kenapa lebih memilih profesinya apa Gali? Dia atlet karate sih. Kenapa kok bisa akhirnya jadi pasangan kamu sama dia? Karena gini ya, karena kan aku juga sempet dulu pernah karate juga, itu yang pertama nyambung ya kan, yang kedua anaknya seru gitu, yang ketiga dia mau nerima gua apa adanya gitu, walaupun dia usia terbaut jauh ya, dia kelahiran tahun 2001, aku kelahiran tahun 86 kan jauh banget tuh, tapi dia bisa nerima gue, bisa ngimbangin gue gitu kan, bisa ngerti ya, jalanin aja. Itu udah lama pacaran? Udah lumayan. Udah berapa bulan ya? 4 bulan. Yang ini yang dia katanya digerebek, kata ternyata buat gini konten TikToknya ini gimana gitu. Oh. Kalau gue sih nanggepinnya gini ya. Ya mungkin kalaupun jadi konten ya mungkin dia kreasinya dia, kalaupun emang bener jangan sampai lah. Lebih baik itu adalah konten dibanding itu berita benar. Kan itu durasi 17 detik ya, mirip-mirip posisi yang itu tuh 16 juga. Ini ngerasa aduh settingan gimmick lagi atau gimana gitu. Kalau gue sih mudah-mudahan itu gimmick gitu. Jangan sampai itu beneran. Sip, kan? Oke. Oke, thank you.